Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah Bapakku, Engkau tempat perlindunganku. Bahkan saat aku takut, aku percaya kepadamu. Mari katakan sama-sama pujian ini. Shalom, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, baik yang ada di dalam gedung gereja, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga saudara-saudaraku yang ada di rumah, baik yang ada di dalam kota Temanggung maupun di luar kota Temanggung. Kami berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik, dan kita tetap dalam keadaan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Judul firman Allah dalam Alkitab kita, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah ia akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang berduduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di tangan saya ada beberapa lembar mata uang, mulai dari 100.000, 50.000, 20.000, tapi 10.000-nya saya mencari tidak ketemu, saudara ya. Ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000 dan ada 500 perak. Saudara, kalau saudara saya beri uang 500 perak dengan saya beri uang 100.000 rupiah, maka tentu perasaan kita akan berbeda. Saudara menganggap bahwa uang 50 perak ini terlalu kecil untuk kita nikmati. Ya, semakin besar nilai uang itu, maka rasa senang tentu akan semakin tinggi. Ya, tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita memberi kepada orang, umumnya semakin kecil pemberian kita, maka hati biasanya jauh lebih tenang daripada memberi yang paling banyak. Ya, nah, kenapa? Karena pada dasarnya orang itu senang untuk menerima, tetapi berat untuk memberi. Ya, ketika kita mau beribadah misalnya, ya tidak semuanya saya percaya. Biasanya kalau kita melihat di tas atau dompet kita, ya kita berusaha mencari yang mana kira-kira yang membuat hati kita paling ikhlas. Karena ada orang-orang tertentu yang misalnya karena di isi tasnya tidak ada uang, cuma ada satu lembar uang 100.000 atau 50.000, dan kemudian itu dimasukkan ke persembahan. Ada beberapa orang yang akhirnya sampai rumah gelo, saudara, menyesal, aduh kenapa tadi aku tidak menukarkan uang dulu ya. Nah, tetapi sebaliknya, ketika orang itu diberi, maka semakin besar nilai mata uang itu, rasa hati akan semakin senang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud saya dengan ilustrasi ini? Sebetulnya dalam kehidupan kita manusia itu adalah makhluk yang pada prinsipnya senang untuk diberi. Apalagi kalau pemberian-pemberian yang kita terima itu jumlahnya besar, jumlahnya banyak, wah kita begitu senang, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita terima jumlahnya relatif sedikit, biasanya kita akan menganggap hal itu biasa-biasa saja, datar-datar saja, tidak ada ekspresi keceriaan dan lain sebagainya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika kami sedang membangun gereja yang ada di Kalisan. Waktu itu selain adanya kebutuhan untuk biaya pembangunan gereja, kami juga diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak. Tetapi di tengah kondisi situasi seperti itu, ada dorongan dalam diri kami untuk kami belajar menabur, saudara, di tengah kekurangan. Sampai akhirnya dalam benak kami ada hamba Tuhan yang kepadanya kami ingin memberi, digerakkan untuk memberi. Pada waktu itu saya WA hamba Tuhan ini dan menanyakan kabar dan sebagainya, sampai akhirnya saya berkata bahwa kami digerakkan untuk menabur buat Bapak.
Ketika sang bapak ini mendengar kata menabur itu, dia sangat bersukacita, bersyukur. Apalagi ketika nomor rekeningnya saya minta. Akhirnya ketika kami mendapat nomor rekening, kami mencoba menabur semampu kami. Jumlahnya tidak banyak, saudara, bukan ratusan ribu, tidak, hanya kurang lebih 100, kalau tidak salah 100 sampai 300 ribu rupiah pada waktu itu. Nah, ketika kami menyampaikan jumlah nominal yang kami transfer kepada hamba Tuhan itu, maka yang terjadi adalah saya melihat bahwa reaksi dari hamba Tuhan itu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang datar-datar saja. Dia cuma menjawab, terima kasih Pak, toh. Beda dengan sebelum ketika kami minta nomor rekeningnya, wah begitu semangat. Karena mungkin dalam benak kami hamba Tuhan ini berekspektasi, berharapan bahwa saya akan memberikan dalam jumlah tertentu yang sangat banyak. Tetapi mungkin ekspektasi dari hamba Tuhan ini berbeda. Nah, poinnya di sini bukan soal pemberian saya, saudara, tetapi bagaimana respon hamba Tuhan ini dan juga beberapa mungkin di antara jemaat Tuhan dan orang-orang percaya. Ketika mungkin Tuhan memberikan kepada kita berkat yang menurut ukuran kita tidak seperti yang kita harapkan. Sekali lagi saudara, bahwa kadangkala kecenderungan kita adalah menginginkan berkat-berkat yang besar, menginginkan kalau kita berdagang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, menginginkan bahwa gaji kita itu bisa begitu banyaknya. Tetapi kadangkala apa yang kita inginkan ini tidak seperti kenyataan. Karena berapa banyak kadangkala misalnya kita berusaha, berjualan, berdagang atau apapun juga saudara, hasil yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar untuk firman Tuhan pada hari ini, yaitu bagaimana kita bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Apalagi berkat-berkat yang dalam tanda kutip kecil atau tidak seperti yang kita harapkan. Dari pembacaan kita tadi dalam Yohanes pasal 6, saudara, kita menemukan satu kisah yang tidak hanya dicatat oleh Yohanes tetapi juga oleh Injil-Injil yang lain. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Asumsi saya bahwa tidak hanya 5.000 yang hadir, karena tentu ada perempuan, ada ibu-ibu, juga ada anak-anak mereka. Jadi kurang lebih sekitar 10.000 sampai dengan 15.000. Pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sudah sejak dari pagi hingga sore mengiring Dia, dan kebanyakan dari mereka mungkin tidak membawa bekal, sehingga Yesus mendapati bahwa mereka sedang dalam kondisi lapar. Dan tentu tidak baik kalau menyuruh orang-orang itu pulang ke rumah mereka yang notabene rumahnya jauh-jauh dalam kondisi perut yang kosong. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus menguji para murid-muridnya dengan berkata bahwa murid-murid harus memberi mereka makan. Nah saudara, dari 12 murid ini kita melihat dua respon dari murid yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Filipus dan Andreas, yang saya rasa juga mewakili 10 murid-murid Yesus yang lain. Kita melihat bagaimana reaksi dari Filipus ketika ada berkat kecil yang Tuhan sediakan, ya. Saudara, kalau kita melihat Filipus pada ayat-ayat itu berkata kepada Tuhan Yesus bahwa uang sebanyak 30 dinar itu tidak akan cukup. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita melihat reaksi dari Filipus
Tuhan, orang ini begitu banyak, kurang lebih ada 10.000 sampai 15.000. Uang 200 dinar saja pasti tidak akan cukup untuk memberi makan mereka, walaupun masing-masing cuma mendapatkan secuil. Saya mencoba menghitung, saudara, berapa sih kira-kira yang dibutuhkan pada waktu itu kalau dengan kurs rupiah saat ini. Saudara, kita tahu bahwa 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Ya, upah 1 hari kerja. Kita sebut saja, misalnya 1 hari kerja itu sekitar 80.000 rupiah. Ya, jadi 200 dinar kali 80.000 rupiah, ya, atau dibandingkan kurang lebih jatuhnya itu sekitar 16 juta rupiah, saudara. Bagaimana mungkin uang 16 juta rupiah bisa mencukupkan kebutuhan orang sebanyak ini? Nah, Filipus mungkin mencoba menghitung-hitung, saudara. Kalau kita kurskan dengan rupiah, berapa biaya orang 1 kali makan? Kita sebut saja misalnya 1 kali makan itu 15.000 rupiah. 15.000 rupiah kita kalikan jumlah asumsi kita orang yang hadir pada waktu itu, kita asumsikan 15.000 orang. Jadi 15.000 rupiah kali 15.000 orang, maka akan ketemu 225 juta rupiah. Ya. Nah, mungkin dalam pemikiran Filipus, Tuhan, kita itu butuh paling tidak 225.000 rupiah untuk memberi makan 225 juta rupiah untuk memberi mereka ini makan. Filipus berkata seperti itu. Kalau dalam zaman dulu dia katakan 200 dinar, 200 hari kerja itu tidak akan cukup membiayai orang, memberi makan orang sebanyak ini. Saudara, kalau saudara perhatikan bahwa sesungguhnya dalam ayat yang ke-6 Yesus itu sengaja menguji mereka. Nanti kita akan bahas. Jadi kita melihat respon yang pertama dari Filipus. Dia menganggap bahwa berkat Allah yang sedemikian kecil tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Dan reaksi berikutnya muncul dari seorang yang namanya Andreas. Andreas pada waktu itu berkata, menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, kita cuma punya 5 roti, 2 ikan. Persediaan ini pun dari anak kecil ini. Bagaimana mungkin bisa memberi makan? Ya, mungkin ini bahasanya sedikit mengejek juga si Andreas ini. Tetapi sekali lagi Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, poinnya di sini kita melihat bahwa reaksi Filipus dan reaksi dari Andreas itu sama sebetulnya. Berkat yang sedemikian kecil yang ada di tangan kami, 5 roti dan 2 ikan atau 200 dinar sekalipun, ini tidak akan pernah bisa mencukupkan kebutuhan yang ada pada waktu itu. Itu pemikiran dari 2 murid ini. Dalam kehidupan kita pun juga kadang-kala berpikir seperti itu. Tuhan, dengan gajiku selama ini saja aku begitu seret ekonomiku setiap hari. Bagaimana aku harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Dengan gajiku saja aku kadang berkekurangan. Mungkin kita juga berkata, Tuhan, dalam keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja kami cuma bisa makan dan minum. Apalagi dengan kondisi virus corona seperti ini, Tuhan, dengan penghasilan kami yang sedemikian kecil, bagaimana mungkin kami bisa mencukupkan kebutuhan kami? Sehingga jangankan atau boro-boro memikirkan orang lain, memikirkan pekerjaan Tuhan. Kadang-kala banyak anak-anak Tuhan memikirkan untuk kebutuhan dirinya sendiri saja sudah pusing. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa sesungguhnya dengan berkat yang menurut ukuran kita kecil itu Tuhan sedang menguji kita. Karena di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu
apa yang hendak dilakukannya. Saya kadang-kala menemui banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya protes, kecewa kepada Tuhan, karena mungkin dia berdoa kepada Tuhan, minta sebuah berkat dengan nominal tertentu, tetapi kenyataannya bahwa Tuhan mengabulkan tidak seperti yang dia harapkan. Nominalnya mungkin jauh dari yang diharapkan. Dan tidak sedikit akhirnya anak-anak Tuhan imannya kepada Tuhan mulai berkurang. Tidak jarang juga yang akhirnya mulai menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mengeruk harta kekayaan karena kebutuhannya tidak tercukupkan. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang menyalahkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak peduli terhadap apa yang sedang saya alami. Tapi sekali lagi saudara, bahwa sebetulnya ketika kita mendapatkan berkat yang menurut kita kecil, sekali lagi Tuhan sedang menguji kita. Yesus tahu bahwa Dia akan mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang itu. Yesus mampu dan Yesus berkuasa, dan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Tapi sengaja Yesus ingin menguji umat-umatnya, pengen menguji murid-muridnya. Bagaimana reaksi para murid ketika mereka mendapati bahwa di tangan mereka hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertanyaannya saat ini, kira-kira dengan berkat yang kecil itu, apa sih yang Tuhan sedang uji? Saya menyelidiki paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan menguji kita ialah sampai seberapa besar ucapan syukur kita atas berkat itu, saudara. Apakah kita hanya akan bersyukur ketika kita mendapatkan berkat yang menurut ukuran kita besar? Apakah kita hanya akan menjadi bersyukur ketika kita menerima hasil jawaban doa seperti yang kita bayangkan? Sebaliknya ketika berkat yang kita terima, sebaliknya ketika jawaban doa yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan, apakah Bapak Ibu Saudara masih juga bisa bersyukur? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saudara. Dan saya rasa salah satu yang diuji oleh Tuhan adalah seberapa tingkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajari kepada murid-muridnya ketika akhirnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu ada di tangan Tuhan. Kemudian yang Yesus lakukan, Yesus menengadahkan roti dan ikan itu, kemudian dia mengucap syukur atasnya. Yesus sedang mengajari para murid-muridnya untuk bisa bersyukur seberapa besar berkat yang diterimanya. Sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita sedang bergumul untuk berkat tertentu dan ternyata yang di tangan kita tidak sebanyak yang kita harapkan, apakah kita masih bisa bersyukur? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak dipungkiri bahwa wabah virus corona ini memberikan efek ekonomi yang sangat-sangat besar bagi kehidupan manusia secara umum, dan mungkin di antara saudara merasakan dampaknya. Ada di antara kita yang mungkin harus istirahat di rumah karena memang tidak ada kerjaan di rumah, di kerjaan kita, karena kantor mungkin tutup, karena sekolah mungkin tutup, sehingga ya bersyukur kalau masih ada gaji yang diberikan, tetapi mungkin gaji tidak sebanyak kalau kita kerja full. Atau bahkan di antara kita yang tinggal di rumah tanpa mendapatkan gaji. Belum lagi yang berjualan, kadang-kala mendapati kenyataan bahwa jualannya hanya laku beberapa unit saja atau beberapa item saja.
penghasilan relatif menurun. Tidak sedikit akhirnya anak-anak Tuhan menjadi putus asa terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Tetapi di tengah kondisi seperti itu, saudara, ketika omset kita berkurang, apakah saudara masih bisa bersyukur? Nah, inilah pertanyaannya. Jadilah anak-anak Tuhan yang pandai bersyukur, tidak hanya ketika berkat besar, bahkan ketika berkat sedikit yang kita terima, belajarlah bersyukur. Saya pernah, saudara, berwira swasta dengan istri saya. Soal jualan-jualan itu kami sudah banyak melakukan percobaan usaha. Saya teringat suatu saat kami berdua itu jualan ayam goreng, saudara, di depan gereja. Sudah dari pagi-pagi mempersiapkan semua masakan sedemikian rupa. Kemudian siang hari setelah siap semuanya, kami coba jajakan di depan gereja waktu itu. Dari siang hingga sore tidak ada pembeli. Sore itu malah hujan, saudara. Sore hujan sampai menjelang malam. Saya melihat istri saya kasihan sekali, duduk selonjor, sambil merenung. Dan saya mencoba tanya, sudah berapa yang beli? Jawabannya, puji Tuhan, tidak ada satupun yang membeli, saudara. Pernah mengalami kondisi seperti itu. Tetapi poinnya adalah di saat seperti itu kami sedang diajari oleh Tuhan. Ada kalanya ketika berdagang, dagangannya laris, semua terjual, habis, bisa bersyukur, mudah bersyukur. Saat impas bakbuk, antara modal dengan hasil sama, masih bisa bersyukur. Tetapi saat mungkin tidak ada pembeli, dagangan masih banyak, bisa bersyukur atau tidak? Padahal kita ingat firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Entah saudara rugi, saudara bakbuk, impas antara modal dengan hasil, atau mendapatkan keuntungan yang relatif sedikit, atau keuntungan yang sedang, atau keuntungan yang banyak, biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa untuk mengucap syukur. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapapun gaji saudara saat ini, berapapun keuntungan yang saudara dapatkan hari ini, belajarlah untuk bersyukur. Ya, karena Tuhan sangat senang dengan anak-anaknya yang pandai bersyukur. Yang kedua yang diuji oleh Tuhan adalah, apakah dengan berkat yang kecil ini kita bisa tetap setia? Apakah kita setia terhadap berkat yang kecil ini atau tidak? Alkitab katakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, di sana Tuhan Yesus berkata, Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan sedang menguji kita, apakah kita itu setia terhadap perkara kecil atau tidak. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita tuh cenderung menyukai berkat-berkat yang besar. Sementara dalam sisi Tuhan, Tuhan tahu seberapa kuat kirbat kita untuk menerima anggur yang daripada Tuhan. Kalau kirbat kita itu koyak, saudara, atau berlubang, maka seberapa besar pun anggur yang dituangkan pasti akan habis, bocor. Maka sebetulnya, saudara,
Yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita ialah membenahi terlebih dahulu kirbatnya, kantongnya. Karena bagi Tuhan untuk menuangkan anggur kepada kita, memberikan berkatnya kepada kita, itu mudah. Sangat-sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati hidup kita. Sedangkan yang menjadi masalah adalah kadang-kala kirbat kita itu bolong. Sederhananya saudara, Tuhan itu kan maha tahu. Jadi Tuhan itu akan berkata, nah, kamu minta berkat segini. Aku tahu kalau aku berikan berkat segitu, kamu pasti malah melupakan aku. Kamu pasti malah jarang berdoa. Kamu malah bisa tidak karu-karuan kalau mendapatkan berkat seperti itu. Saya percaya Tuhan punya alasan untuk dengan sedikit demi sedikit menuangkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Maka Tuhan perlu untuk mendandani hidup kita dulu, supaya ketika berkat suatu saat nanti, berkat yang besar ada dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi kaget, dan kita tidak menjadi jumawa, dan kita tidak menjadi sombong, dan kita juga tidak menjadi pribadi yang akhirnya malah melupakan Tuhan dan orang lain. Maka Tuhan perlu membentuk kehidupan kita. Maka cara untuk membentuk itu adalah melalui dengan berkat-berkat yang mungkin relatif kecil dalam kehidupan kita. Saya teringat, saya pernah suatu saat melihat sebuah film dengan judul Orang Kaya Baru, saudara. Film ini menceritakan ada keluarga suami istri dengan 3 orang anak yang ekonominya sangat-sangat susah. Sang ibu harus bekerja, sang ayah pun juga harus bekerja. Sedemikian rupa anak-anak sekolahnya juga sulit karena kadang-kala tidak bisa membiayai biaya sekolah, sehingga yang paling besar pun harus sambil bekerja. Nah, suatu saat saudara, sang ayah ini meninggal karena serangan jantung. Hidup keluarga ini, ibu dan ketiga anaknya begitu sangat terpukul dan kacau karena sang ayah sebagai penopang keluarga meninggal. Tetapi saudara, keluarga ini akhirnya begitu kaget ketika suatu saat seorang pengacara datang ke rumahnya dan berkata bahwa ternyata selama ini sang ayah itu telah menabung uang sedemikian rupa tanpa sepengetahuan istri dan anak-anak mereka, di mana uang itu akan diberikan saat sang ayah ini meninggal. Dan untuk tahap pertama yang diberikan oleh pengacara itu, ya, karena wasiatnya diberikan secara bertahap, yaitu 30 juta. 30 juta ini disuruh menghabiskan dalam waktu, kalau tidak salah, 1 bulan. 1 bulan silakan habiskan, gunakan, nanti akan di stok lagi tiap bulan seperti itu. Wow. Dari yang tadinya keluar air mata, sekarang mereka semua sangat senang. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi orang kaya baru. Setiap hari belanja, setiap hari belanja, setiap hari belanja. Wah, apa yang tidak perlu dibeli, semua yang tidak perlu dibeli. Bulan pertama, bulan kedua, mereka terus belanja sampai akhirnya mendapatkan rumah yang mewah dengan perabot-perabotan yang luar biasa. Nah, saudara, suatu hari sang pengacara itu datang dan berkata kepada keluarga ini, "Bu, limitnya sudah habis." Wah, maksudnya bagaimana Pak pengacara? Suami Anda atau bapak kalian ini sudah berpesan bahwa kalau uang itu sudah mencapai, kalau tidak salah, 500 juta untuk kebutuhan mereka, maka stop.
Waduh, padahal saudara, ada beberapa proyek ke depan yang harus diselesaikan oleh keluarga ini. Sang anak nomor 1 punya proyek membuat sebuah pertunjukan dengan biaya yang sudah di DP sedemikian rupa, sedemikian banyak. Sementara anak-anak yang lain juga punya kebutuhan yang banyak, ibunya juga punya kebutuhan yang banyak yang harus dibayar. Sementara uang di tangan mereka habis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Satu demi satu mulai dijual. Satu demi satu mulai dijual. Sampai akhirnya mereka kere lagi, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak siap dengan berkat yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain Tuhan menginginkan kita itu untuk pandai bersyukur terhadap berkat yang kecil itu, ternyata Tuhan melaluinya juga sedang mendidik kita. Apakah kita itu setia dengan berkat yang kecil ini? Setia dalam artian bisa mengelola berkat yang kecil ini. Bisa mengelola dengan baik, bisa menyalurkan dengan baik, memanage demikian rupa. Nah, kalau kita bisa, saudara, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar. Contoh yang lain, saudara, ketika kita mendapati bahwa penghasilan kita jumlahnya relatif sedikit, Tuhan sebetulnya juga ingin menguji sampai seberapa dalam kita itu melakukan tanggung jawab kita, misalnya terhadap perpuluhan. Ya. Karena kalau kirbatnya itu sekali lagi tidak didandani, saudara, maka semakin besar berkat yang diterima, semakin sulit untuk mengembalikan tanggung jawabnya persepuluhan dan berbagi kepada orang lain. Kalau dulu mungkin mendapat penghasilan sebulan 500.000, untuk memberikan 1/10 50.000 mungkin tidak terlalu berat. Tetapi ketika penghasilan mencapai 50 juta, berarti saudara harus memberikan 5 juta untuk perpuluhan. Nah, bagi orang-orang yang kirbatnya belum beres, saudara, ini menjadi sesuatu yang berat. Wah, jumlahnya terlalu besar. Maka Tuhan melatih kita step by step. Dari berkat yang kecil, kalau kita bisa dipercaya terus menerus, maka saya percaya Tuhan pada waktunya akan memberikan berkat seperti yang Tuhan kehendaki, yang menurut ukuran kita besar. Saya melihat ada anak-anak Tuhan yang berhasil dalam ujian ini. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang gagal dalam ujian ini. Ada anak Tuhan yang selalu bersyukur, taat dalam mengembalikan persepuluhan, ingat kepada orang lain. Dari dia punya penghasilan beberapa juta rupiah sampai hari ini. Dan saya melihat promosi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya pun menanjak. Kenapa? Karena dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tapi sebaliknya ada anak-anak Tuhan yang kehidupan ekonominya semakin lama malah semakin merosot. Kenapa? Ya karena dia gagal dalam perkara yang kecil ini, saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, paling tidak dua hal inilah yang Tuhan uji ketika Dia memberikan berkat yang menurut ukuran kita sedikit atau kecil. Karena Tuhan menguji rasa syukur kita, dan Tuhan menguji apakah kita setia terhadap perkara yang kecil ini atau tidak. Berikutnya saudara, kita harus tahu bahwa di tangan Tuhan berkat yang kecil ini bisa mendatangkan mujizat. Jangan menyepelekan berkat kecil yang kita terima, karena bagi Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat melalui berkat yang kecil. Dari 5 roti dan 2 ikan,
ternyata Tuhan bisa membuatnya menjadi makanan bagi 15.000 orang, dan mereka makan sampai kenyang. Bahkan Alkitab katakan sampai sisa 12 keranjang, 12 bak. Inilah Tuhan. Kalau kita pandai bersyukur dan setia terhadap berkat kecil ini tanpa mengeluh, maka saya percaya Tuhan akan pelihara kehidupan kita dengan berkat itu, saudara. Kami pernah mengalami hal yang sama, saudara. Ketika Okta itu masih bayi, saya dan istri pernah di kantong kami itu punya uang kalau tidak salah 9.000 rupiah. Oh bukan, diralat ya, bukan 9.000, malah lebih sedikit, saudara. 700 rupiah. 700 rupiah, saudara. Bagaimana mungkin 700 rupiah bisa mencukupkan kebutuhan kami bertiga? Tetapi puji Tuhan bahwa saya dan istri tidak mengeluh. Kami tidak mengeluh, bersyukur saja dengan berkat Tuhan itu. Ya. Di rumah cuma ada beras sama bumbu dapur dan cabai. Jadi setiap hari makan nasi goreng. Kalau tidak nasi goreng, nasi putih sama sambal. Itu yang kami makan 1-2 hari, saudara. Kami puji Tuhan bahwa Tuhan itu memelihara sedemikian rupa melalui orang-orang yang tidak pernah kami bayangkan. Orang-orang sederhana dipakai oleh Tuhan memberkati kami. Ada seorang janda, bukan anak Tuhan. Janda ini rumahnya reot, ya, tetangga kami. Dia tidak punya siapa-siapa, seorang diri. Tiba-tiba pagi-pagi jam 5:30 mengetuk pintu kami. Dan dia berkata, "Mas Yus, ada berkat." Saya lihat ternyata apa, saudara? Nasi dengan bermacam-macam sayur. Tuhan pelihara, dan luar biasanya uang 700 ini tidak habis dalam waktu 1 minggu. Tidak berkurang 1 rupiah pun. Karena kami belajar untuk mengucap syukur. Puji Tuhan, saudara, pengalaman itu membuat kami belajar. Seberapapun berkat yang diterima, belajarlah bersyukur. Belajar setia terhadap berkat yang kecil itu dikelola dengan baik. Dan ternyata Tuhan bisa mengadakan mujizat. Jemaat yang kami layani di Kalisat pernah mengalami hal yang serupa, bahkan lebih ekstrim, saudara. Membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu masih nyata. Suatu saat musim kekeringan di Kalisat, saudara yang pernah tahu ke Kalisat, kering, saudara. Kalau mereka bertani kalau musim hujan beberapa tahun yang lalu, kalau musim kemarau relatif kering. Dalam sebuah keluarga anak Tuhan, mereka tidak memiliki lahan yang banyak, sehingga mereka pada waktu itu sangat kekurangan. Musim panas terjadi, tidak bisa bertani, dan mereka punya persediaan beras di guci atau gentong. Tapi keluarga ini tetap belajar mengucap syukur terhadap berkat Tuhan yang mereka terima. Selama musim kering mereka tetap bekerja seperti biasa, ya, suaminya sebagai seorang buruh bangunan, ya, yang bekerja dengan hasil yang mepet. Tapi mereka bersyukur, terus bersyukur. Dan mereka bersaksi kepada kami bahwa musim kering yang terjadi selama kurang lebih 3 atau 4 bulan, saudara, mereka itu tanpa sadar, mereka melihat bahwa kok beras yang ada di gentong itu tidak habis-habis, saudara. Setiap hari berasnya diambil, tetapi kok nggak habis-habis.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru setelah musim hujan tiba, beras itu habis. Padahal dikonsumsi setiap hari oleh 4 orang di rumah itu, saudara. Tapi mereka nggak sadar kalau selama ini beras setiap hari diambil, terus dijok sama Tuhan. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di perjanjian lama di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ketika terjadi musim kering 3,5 tahun di Israel. Pada waktu itu Ahab bersama bujangnya naik ke gunung berdoa memohon supaya Tuhan turunkan hujan, karena 3,5 tahun tidak ada hujan. Pada waktu itu Elia, saudara, maaf bukan Ahab rajanya ya, Elia dengan bujangnya itu naik ke gunung, dan kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi sampai 7 kali dia berdoa. Dan setiap kali di akhir doanya dia bertanya kepada bujangnya, pembantunya, coba lihat ke arah laut, adakah awan? Bujangnya berkata, tidak ada. Yang kedua ditanya, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada. Sampai akhirnya yang ke-7 kali ketika Elia itu selesai berdoa, Elia bertanya sekali lagi kepada bujangnya, sudah ada belum awannya? Sang bujang berkata, sudah ada awan tapi kecil sekali, hanya setelapak tangan. Di tengah birunya langit hanya ada awan sebesar telapak tangan. Bagaimana mungkin awan sebesar telapak tangan bisa membuat sebuah hujan? Pikirannya bujangnya mungkin seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, bahkan awan yang hanya setapak saja dalam waktu sekejap bisa diubah menjadi awan yang begitu pekat dan mendatangkan hujan yang lebat. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Israel mengalami hujan yang sedemikian lebatnya setelah 3,5 tahun tidak hujan. Modalnya apa? Awan setapak. Dari kisah 5 roti dan 2 ikan dan juga awan setapak ini kita belajar bahwa di tangan Tuhan, apa yang kita anggap kecil itu bisa dijadikan Tuhan sebagai mujizat untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita belajar untuk bisa bersyukur. Saya tahu saudara bahwa karena COVID-19 ini penghasilan kita, income kita, omset kita mungkin berkurang jauh. Tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh apalagi menyalahkan Tuhan. Bersyukur saja, karena di tengah situasi kondisi seperti itu sekalipun Tuhan pasti tetap menjaga, memelihara kehidupan kita. Jangan meremehkan, sepelekan berkat-berkat yang kecil, karena saya tahu Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Apa yang ada di tangan kita saat ini? Seberapa besar berkat yang kita dapatkan saat ini? Jangan bersungut-sungut, bersyukurlah. Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini ajari kami untuk bisa bersyukur, tidak hanya untuk berkat-berkat yang besar menurut ukuran kami, tetapi bahkan berkat-berkat yang kecil sekalipun menurut ukuran kami. Ajari kami untuk bisa bersyukur. Tuhan tolong agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya, karena kami setia untuk mengelola berkat yang kecil ini Tuhan. Kami percaya bahwa yang kecil ini bisa diubah oleh Tuhan mendatangkan mujizat yang besar bagi kehidupan kami. Atau kalau Tuhan tidak melakukan mujizat bagi hidup kami percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
tanamkan firman-Mu yang sederhana ini ke hati setiap kami. Tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.